Oke, haleluya, shalom sekali lagi saudara. Kepada yang baru mengikuti kita, yang baru masuk ke dalam ibadah etnos, ya selamat datang, selamat malam. Kepada yang mengikuti secara rebroadcast juga, selamat datang. Ya, saya harap pada malam ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan, bukan saja diberkati, tetapi diingatkan, ya, supaya kita, ya kadangkala kita sebagai manusia ini kita lupa, ya, kita lupa hal-hal di dalam hidup kita. Dan malam ini saya hanya mau memberi seperti satu peringatan kepada kita, ya. Dan pada tahun ini, ya, Gereja Etnos kita ada satu tema, yaitu berjalan dalam Tuhan, walking with God, right? Dan saya percaya kita semua perlukan tema ini, ya. Kita perlu pegang tema ini dalam hidup kita ataupun dalam hati kita, ya. Dan saya berdoa, ya, di saat kita, karena tema ini kita akan adakan setiap bulan, ya, di setiap bulan kita akan berbicara atas tema ini. Dan saya berharap, saya berdoa tema ini akan kita pegang di dalam hidup kita, karena ini adalah sangat penting, ya saudara. Dan pada malam ini saya mau membawa kita berjalan dalam Tuhan, ya, ataupun berjalan dalam kasih Tuhan, walking in God's love. Dan malam ini saya membawa kita ke dalam buku Efesus, ya, buku Efesus pasal 4 hingga 6. Dan di sini Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang ada kasih yang setia untuk Paulus. Ya, dia telah, ya, selama 3 tahun dia di Efesus dan dia mengajar, ya, dia melayani kepada orang-orang di sana. Dan sangat-sangat efektif, ya, sangat-sangat efektif pelayanan Paulus di dalam Efesus itu, ya. Dan dia mengingatkan orang-orang Efesus yang percaya, ya, yang semuanya ada di dalam dunia ini, ya, ada di dalam Yesus Kristus, ya. Dan dia mengingatkan mereka yang mereka diberkati dengan setiap keberkatan kerohanian, ya, dalam Yesus Kristus. Dan pengampunan itu ada karena salib Tuhan Yesus, ya. Dan malam ini saya hanya mau bertanya kepada kita, adakah kita tahu yang Tuhan mengasihi kita, ya? Tuhan mengasihi kita, Tuhan cinta kita, alright? Karena sesetengah daripada kita, ya, some of us, ya, kita mau mendengarkan itu, kita perlu mendengarkan ayat itu, Tuhan cinta kita ataupun Tuhan mengasihi kita, karena kita ada waktu yang sukar untuk merasakan kasih ataupun cinta, ya. Jadi saya mau kita ingat, saya mau kita percaya ataupun kita tahu yang Tuhan cinta kita, pun Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan mengasihi saya. Alright, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, kasih itu adalah cirinya Tuhan ataupun karakteristiknya Tuhan. Jadi itu adalah penjelasan utama tentang siapakah Tuhan. Kalau orang di luar ataupun orang yang tidak percaya bertanyakan kepada kita, siapakah Tuhan? Kita boleh katakan Tuhan itu adalah kasih. Ya, God is love. Itu sangat simple, ya, tetapi sangat luar biasa, saudara. Ya, itu adalah karakteristiknya Tuhan. Jadi ini di saat Paulus memerintah kita, ya, untuk berjalan dalam kasih, itu bukan hal yang sangat mengejutkan, ya, saudara, karena Tuhan adalah kasih. Amin. Jadi be imitators, jadilah penurut ataupun pengikut, ya, atau meniru, ya. Di dalam bahasa Greek, imitators itu adalah mimete ataupun mimetes, ya. Dari situ kita dapatkan perkataan mime, ya, miming, M-I-M-E. Dan di dalam konteks ini, ya, kita bukan hanya menurut ataupun mengikut secara perkataan di dalam bahasa, tetapi juga di dalam perbuatan kita. Ya, kita bukan saja hanya menurut, be imitators of God, ya, bukan saja menurut Tuhan dalam percakapan kita, dalam perbahasan kita, tetapi juga di dalam
perbuatan kita. Dan salah satu contoh yang boleh kita pelajari yaitu kanak-kanak ya, budak-budak kecil, anak-anak kecil, ya mereka sering menurut ataupun mengikut apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Ya, seperti adik saya Shira, dia sekarang ini ya dia dalam proses mengikuti segala yang kita katakan, segala apa yang kami katakan di rumah, kita lakukan di rumah ya, dia ikut ya. Umur 3 tahun ini dia ikut apa yang kita bahaskan ataupun apa yang kita buatkan dalam rumah. Jadi walaupun kita tidak ajar ya, tetapi apa dia melihat apa yang kita lakukan, itu masuk di dalam otaknya ya, masuk di dalam mindanya. Ya, jadi di dalam Efesus ya, Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 2 ya. Mari saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, di dalam ayat ini mengatakan jadilah penurut-penurut Allah. Therefore be imitators of God. Ya. Dan di saat Paulus mengatakan jadilah penurut-penurut Allah, kita harus fahami ya, ini bukan sahaja, atau kita harus sadari ini bukan saja panggilan untuk bertindak ya, untuk mendapatkan penerimaan daripada Tuhan ya, tetapi ini adalah panggilan untuk bertindak yang mengalir daripada adopsi kita. Ya, apa yang kita turuti, apa yang kita ikuti. Ya, apabila kita diperintah untuk menurut atau mengikut Tuhan, ya kita diperintah untuk hidup secara rohani, secara kudus. Is that correct? Kudus? Ya. Kita harus jadi beda daripada dunia dan beda dalam bagaimana kita jalan hidup ini, ya. Dan dalam satu frasa yang sangat ringkas Paulus panggil ini ya, panggilan untuk menurut Tuhan, yaitu berjalan dalam kasih ataupun hidup dalam kasih ya. Dan kita kenali ya, kita tahu dua commandments ataupun dua perintah ya, yang Tuhan katakan adalah lebih besar ya, greater than all. Ya, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Dan juga love your neighbor as yourself. Dan kita tahu ya, kita tahu perintah ya, kedua-dua perintah ini, karena salah satu cara ataupun salah satu cara untuk kita berjalan di dalam kasih ataupun hidup dalam kasih, yaitu kalau kita sendiri dikasihi ataupun kita sendiri mengasihi. Oke? Jadi di dalam ayat 2 ya, Paulus dia mengingatkan mereka yang kasih yang mereka terima itu adalah sangat-sangat luar biasa. Ya, di ayat 2 dia mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan di dalam Old Testament ya, di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam Perjanjian Lama hari itu kita ada pelajari tentang korban bakaran ya, 5 korban di dalam Alkitab. Dan korban bakaran atas altar itu adalah korban yang harum ataupun yang wangi kepada Tuhan ya. Di saat kita smell ataupun di saat kita dapat tahu ataupun kita ada harum yang wangi, di saat kita ya harum yang wangi, yaitu kita akan pikir tentang masakan ataupun ya tentang makanan ya. Tetapi di saat Tuhan ya, di saat haruman yang wangi itu sampai kepada Tuhan, dia mengingatkan tentang pengampunan dan juga kekudusan ya.
Dan pagi ini, malam ini saya mau mendorong kita ya yang untuk mempersembahkan diri kita sebagai korban hidup ataupun living sacrifice ya yang kudus dan berkenan kepada Tuhan ya, dan itu merupakan ibadah kita saudara. Ya, itu merupakan ibadah kita. Oke, dan malam ini saya mau kita berjalan dalam kasih, dan saya akan memberikan kita tiga pointer ya malam ini untuk bagaimana untuk ya berjalan dalam kasih. Yang pertama, tinggallah dalam anugerah Tuhan senantiasa. Ya, seperti merasakan lapar, seperti kita ya manusia, di saat kita lapar kita perlukan makanan. Ya, biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Ya, biarlah let the gospel be your daily bread. Oke, karena kita tidak boleh menjauhkan diri kita daripada firman Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus telah menawarkan dirinya ya sebagai satu korban ya, sebagai satu korban ya, di mana Tuhan Yesus tidak kenal dosa tetapi dia menjadi dosa ya, supaya kita menjadi benar di dalam Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh menjauhkan diri kita daripada firman Tuhan. Ya, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 hingga 17 mengatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Di sini ya saudara, kita adalah bau yang harum dari Kristus. Ya, kita harus ada bau yang lain daripada yang binasa, ataupun bau yang lain daripada mereka yang masih belum percaya. Ya, kita harus ada bau harum dari Kristus. Ya, dan ya, karena bagaimana kita ada bau itu adalah karena kasih Tuhan, ya, kasih yang berkorban, ya. Dan perkataan kasih ataupun perkataan cinta di zaman kita sekarang, di generasi kita yang sekarang, ya, itu sudah diubah, maksudnya sudah diganti dengan bentuk kebencian yang lemah yang disebutkan sebagai toleransi, ya. Dan di atas nama kasih ataupun di atas nama cinta, kita harus menerima orang itu seperti mana orang itu, ya. To accept people for who they are, ya. Kasih ini sudah diubah ya saudara di dalam generasi kita, ya. Tetapi saya mau kita melihat ya atas panggilan untuk berjalan dalam kasih ini, ya, diikutkan atas bagaimana Tuhan Yesus berjalan dalam kasih, ya. Yesus tidak mengabaikan dosa kita, dia menanggung dosa kita. Amin. Dia tidak meremehkan dosa, tetapi dia menang atas dosa, ya. Dan Yesus tidak mengabaikan dosa kita karena dia membanjiri dosa kita dengan Injil, dengan firman Tuhan. Alright? Dan semestinya Tuhan tidak mengokeykan dosa kita, dia membayar dosa kita dengan nyawanya. Ya, mengokeykan itu seperti kalau kita berdosa, ya, Tuhan tidak melihat kita berdosa dan dia katakan, "Oh, tidak mengapa, saya tutup sebelah mata." Ya. Tuhan tidak berbicara seperti itu ya, saudara, tetapi dia membayar dosa kita dengan nyawanya. Betapa luar biasanya itu ya, saudara. Amin. Dan di dalam buku Efesus pasal 5 diikutkannya dengan ayat 3 hingga 5 atau 6, ya, dia mengatakan tentang percabulan,
ya, percabulan, any sexual sin, ya, dosa-dosa seksual ataupun seks sebelum kawin, sebelum kawin, homosexuality, adultery, semua ini, ya, kita harus berhati-hati, ya, atas atas attack-nya Satan. What's attack? Sorry. Serangan serangan enemy kita, serangan musuh kita. Alright, kita harus berhati-hati, saudara. Ya, kalau kita hidup berzina, tetapi kita di dalam gereja, kita melayani dalam gereja, kita ada, ya, sama ada kita itu sudah sesat, sudah hilang, ya, ataupun kita tidak memahami firman Tuhan. Ya, kita harus bertanya kepada diri kita, ya, kamu di luar sana yang berzina, kita harus bertanya kepada diri kita, ya, di saat kita melayani Tuhan, adakah kita hidup dengan betul, ya, atas firman Tuhan, atas dasar firman Tuhan, ataupun kita hidup berzina. Alright, yang kedua adalah rupa-rupa kecemaran ataupun all uncleanness, segala bentuk kenajisan, ya, any forms of impurity. Tuhan mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapamu di syurga yang sempurna. Ya, be perfect as your Father in heaven is perfect. Ya, jadilah kudus seperti Bapamu di syurga yang kudus. Ya, karena Tuhan memanggil kita, ya, Dia memanggil kita supaya kita hidup di atas standarnya Tuhan. Ya, saya katakan pagi ini di dalam gereja, yang kita harus hidup, ya, berdasarkan standarnya Tuhan, bukan standarnya orang-orang di luar ataupun standarnya sesiapapun di sekeliling kita, ya, saudara. Itu sangat penting, ya, karena hari ini, ya, kita mau diterima oleh kawan-kawan kita, oleh teman-teman kita mau diterima oleh keluarga kita mau diterima oleh komunitas kita. Jadi kita dengar ataupun kita hidup berdasarkan standar-standar manusia hari ini. Sebaliknya kita harus hidup berdasarkan standarnya Tuhan, saudara. Ya, saya mau dorong muda-mudi di luar sana, anak-anak muda di luar sana, untuk hidup berdasarkan standar Tuhan, bukannya standar manusia. Ya, kalau kamu hidup tidak senang dengan hidup kamu karena orang ini mengatakan kamu kurang di sini, kamu kurang di sana, ya. Dan kita mengubahkan hidup kita ubahkan cara hidup kita karena kita mau memenuhi standar orang itu. Bukan begitu, saudara, bukan begitu sepatutnya kita hidup. Kita harus hidup berdasarkan standar Tuhan, apa yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita, ataupun apa yang Tuhan letakkan di dalam firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, covetousness, keserakahan ataupun keinginan untuk lebih ataupun merasa tidak pernah puas, ya, saudara. Ya, di dalam jadi kita harus menurut Tuhan ataupun imitate God. Ya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, perkataan kalau dalam bahasa Inggris, ya, perhatikan itu adalah note, dan di dalam bahasa Greek note itu adalah skopos, S-K-O-P-O-S. Di situ kita dapatkan perkataan scope, S-O-C-E-P-E, ataupun, ya, observation. Ya, kita harus perhatikan, ya, kita harus perhatikan bukan saja diri kita harus perhatikan orang-orang sekeliling kita. Ya, kita harus perhatikan bagaimana yang tua, ya, ataupun yang sudah lama tinggal dalam Tuhan, yang sudah lama melayani Tuhan, kita harus perhatikan cara hidup mereka, ya. Itu akan menjadi contoh di dalam hidup kita, ya. Dan contoh ataupun kita boleh perhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah example yang sangat-sangat penting ataupun sangat, ya, number one example, ya, nomor satu, ya, yang kita boleh perhatikan cara hidupnya Tuhan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Amen. Jadi yang kedua, biarlah bibirmu berbicara dengan lembut. Alright.
Paulus dia tidak saja mengatakan kepada orang-orang Efesus untuk tidak melakukan hal ini ataupun hal itu, ya, tetapi dia masuk ke dalam perbahasan mereka, ya, cara mereka berbicara. Alright, di dalam ayat 4 dia mengatakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, foolish talking, ya, omong yang kosong, ya, itu bukan satu perintah against humor ataupun menentang kecandaan, ya, bercanda, ya, tiada salahnya untuk kita bercanda dari masa ke semasa, ya, kita boleh bercanda, kita boleh, ya, joke is not against foolish talking is not against humor, ya. Bercanda itu bukan antikristus, ya saudara. Ya, bercanda itu bukan antikristus. Alright, tetapi salah satu bagaimana musuh kita menjadikan dosa itu boleh kita terima adalah dia menggambarkan dosa itu sebagai tidak berbahaya ataupun, ya, sebagai satu, ya, bercanda ataupun satu candaan, ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang menurut Tuhan ataupun mengikuti Tuhan, kita harus berjalan di dalam kasih, ya. Berjalan dalam kasih, kita harus menjaga, kita harus menjadi orang yang menjaga pintu mulut kita, ya. We have to keep a right guard on our mouth, ya. Sangat penting, ya saudara, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mulut kita itu sangat-sangat luar biasa, ya saudara. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena semua itu lahir daripada hati kita, ya. Jadi malam ini saya mau bertanya, kita berbahasa, ya, di saat kita berbicara, ya, adakah kita berbicara seperti duniawi ataupun adakah kita berbicara seperti penyelamat dunia kita, ya. Jadi kita harus pikirkan, ya saudara, di saat kita berbicara itu bagaimana kita berbicara, ya. Jangan kita turunkan derajat moral kita hanya untuk bergaul dengan teman-teman kita, ya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan kita lihat ataupun jangan kita ikuti standar-standar manusia, standar-standar teman-teman kita hanya karena kita mau mereka di dalam hidup kita, ya. Tidak salah mempunyai teman-teman, tetapi di saat kita dapati yang hidup kita ini hidup menurut standar-standarnya manusia, kita harus berpikir, kita harus melihat kembali, adakah ini benar, adakah ini betul, adakah ini jalan Tuhan, ya. Karena sangat bahaya, saudara, di saat kita mengikuti standar-standar manusia, ya. Kita harus ikuti standarnya Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ingatlah yang kita ada keranda yang menanti kita. Alright, ya, tiba-tiba ada keranda, ya. Dalam pointer kita, tiba-tiba there's a coffin. Alright. Kenapa saya mengatakan begini? Karena di saat kita hidup dalam Tuhan, di saat kita mempunyai identitas dalam Tuhan, ya, kematian itu bukan satu hal yang menakutkan. Amin. Ya, saya katakan pagi ini dalam gereja juga, saya katakan yang waktu saya kecil, kematian itu adalah satu hal yang menakutkan bagi saya. Right? It is a scary thing. Death is a scary thing for me. Dan tetapi di saat saya membesar, di saat saya memahami firman Tuhan dengan lebih, kematian itu bukan satu hal yang menakutkan, tetapi kematian itu adalah seperti anugerah, ya, dari Tuhan. Amin. Ya, saya bukan gila, ya, saudara. Saya bukan gila. Kematian itu adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Paulus dia membahas identitas mereka, bukan aktivitas mereka. Ya, dia membahas tentang identitas mereka. Mengapa saya mengatakan tentang keranda itu adalah karena kita harus ingat siapakah kita di dalam Tuhan, apakah identitas kita di dalam Tuhan. Kita harus bertanya kepada diri kita, ya saudara, adakah kita ini benar-benar anaknya Tuhan? Ya,
Walaupun kita di dalam gereja, walaupun kita sekarang mendengar firman Tuhan, walaupun kita sekarang melayani, tetapi kita juga harus tetap menanyakan soalan itu, adakah kita ini benar-benar anaknya Tuhan? Dan kalau kita ini adalah anak Tuhan, adakah kita ada kita bermula untuk melihat seperti juru selamat kita setiap hari, ya. Kesedihan duniawi hanya akan membuatkan kita menangis, ya. Kematian itu di saat kalau ada kematian di dalam hidup kita ataupun dalam keluarga kita, di sekeliling kita, ya, itu hanya akan membuat kita menangis, ya. Tetapi duka cita menurut kehendak Allah, dia menuntun kepada pembalikan, ya. It leads us back to turning to God, ya. Dia membawa kita kembali kepada Tuhan. Amin. Sebab itu saya katakan kematian itu adalah seperti satu anugerah kepada kita, ya. Karena di sekeliling saya memang ada ramai, ada banyak yang mengatakan kepada Tuhan, bilakah saya mau pulang Tuhan, bilakah kamu akan mengambil saya, bilakah engkau akan mengambil saya Tuhan. Banyak yang bertanya seperti ini, dan kadang-kadang saya juga bertanya, di saat saya rasa beban ataupun di saat saya rasa saya rasa hidup ini sangat susah, saya juga mengatakan kepada Tuhan, bilakah saya akan pulang, ya. Kalau kita ada hidup dalam Tuhan ataupun kita ada hubungan yang intimasi dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan kematian itu adalah seperti satu hal yang menakutkan. Amin. Jadi bagaimanakah kita berjalan di dalam Tuhan? Saya akan menutupkan firman Tuhan kita malam ini, ya, dengan poin yang terakhir, bagaimana kita berjalan di dalam Tuhan, ya. Karena masalah kita hari ini, ya saudara, kita gagal untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Ada sesetengah kita mengasihi Tuhan 50-50, ya, half-heartedly, bukan dengan sepenuh hati, ya, karena kita masih mau mengasihi dunia, ya. Kita mau mengasihi Tuhan, tetapi kita masih juga mau hidup dalam dunia, ya. Jadi soalan sekarang kita menjadi bagaimanakah kita mengasihi hanya Tuhan dan membuat dia center di dalam hidup kita, ya. Bagaimana kita mengasihi hanya Tuhan. Dan ramai percaya, ramai yang berpikiran seperti ini, ya saudara. Jika saya mengasihi Tuhan sahaja, saya tidak boleh enjoy dalam hidup ini, ya. Dan hidup ini akan menjadi bosan, boring, ya. Dan saya akan menjadi depres, saya akan ada depresi. Tetapi hubungan kita, ya, hubungan dengan pencipta kita, ya, hubungan dengan pencipta kita akan memberikan kita satu assurance, kepastian, ya, keyakinan untuk hidup abadi kita. Amen, ya. Itu adalah sangat penting, saudara. Ya, melayani Tuhan ataupun involving ourselves in ministry ataupun melayani Tuhan itu bukan satu hal yang depress ataupun satu hal yang depresi, ya. Tidak semestinya kamu mengasihi Tuhan kamu tidak boleh enjoy hidup, ya, tetapi kita boleh enjoy hidup di dalam hadirat Tuhan. Amen, ya. Kita enjoy hidup kita di dalam hadiratnya Tuhan, ya, bukan di dalam dunia saja. Ya, kita harus pahami ini, saudara. Ya, melayani Tuhan itu bukan satu hal yang menyedihkan atau satu hal yang depresi, ya. Tetapi melayani Tuhan itu adalah satu keberkatan ataupun satu anugerah yang bukan, ya, semua orang boleh melayani, ya. Semua kita boleh melayani, bukan saja kita harus menjadi satu pengkhotbah ataupun satu yang melayani di dalam musik ataupun dimanapun dalam gereja, ya. Hidup kita ini di saat kita berjalan di dalam Tuhan itu adalah satu pelayanan, saudara.
Ya, kita tidak perlu tidak perlu menunggu menantikan sehingga kita menjadi pelayan di dalam gereja ataupun menjadi pemain musik pembawa puji-pujian kita tidak perlu menantikan semua ini saudara, karena hidup kita ini adalah satu pelayanan. Amen. Ini adalah satu pelayanan. Alright. Dan bagaimana kita berjalan di dalam kasih, saya mau bawa kita ke dalam poin yang itu. Alright, di dalam di dalam Mazmur pasal 116 ayat 17 mengatakan, aku akan persembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita harus persembahkan korban keluhan kita, ketakutan kita, keinginan kita kepada Tuhan dan menyerukan nama Tuhan. Dan di dalam ayat Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Paulus mengatakan, let there be thanksgiving. Mari kita giving thanks to His name. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Itu adalah bagaimana kita berjalan di dalam kasih, saudara. Senantiasa merasakan kesyukuran, kita sentiasa rasa bersyukur. Itu adalah cara kita untuk berjalan di dalam kasih. Melayani Tuhan itu bukan satu hal yang depresi, saudara. Kita harus bersyukur kita dapat melayani Tuhan. Amin. Kita harus bersyukur, kita harus memberi syukur kepada Tuhan karena kita dapat hidup dan kita dapat melayani Tuhan melalui hidup kita. Amin. Jadi saya harap malam ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita aplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memikirkan tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Roh Kudus, dan biarlah kita mempunyai hati yang bersyukur, karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Amin. Kita harus ingat itu saudara, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia mau melakukan segala hal yang baik untuk anak-anaknya. Dia mau membawa kita ke level ataupun ke suatu tempat, ke suatu tahap yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya mau bertanya kepada kita pada malam ini, adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah kita mengasihi Tuhan cukup untuk kita mempunyai hati, untuk kita bertukar hati ataupun kita bertukar pemikiran kita. Kita harus melihat kembali hidup kita saudara. Tidak bermaksud kita ini melayani Tuhan, kita seorang Kristen, tidak bermaksud kita ini sudah sempurna. Kita harus melihat kembali dalam hidup kita ataupun aspek-aspek dalam hidup kita yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita perlu perbaiki menurut standarnya Tuhan. Amen. Dan kita jangan mudah terpedaya saudara. Jangan kita mudah terpedaya dengan kata-kata manusia, kata-kata orang. Kamu harus hidup begini, kamu harus hidup begitu. Jangan kita mudah terpedaya. Sebagaimana scam hari ini sangat banyak saudara. Telepon kita hari-hari ada scam hari-hari. Jangan kita mudah terpedaya dengan scam-scam ini. Alright, karena Tuhan mengasihi mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Amen. Marilah kita berjalan dalam kasih Tuhan. Marilah kita berjalan dalam Tuhan. Marilah kita fokuskan ataupun kita tatapkan mata kita kepada Tuhan sahaja, saudara. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa untuk malam ini. Haleluya. Bapa di surga, kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada malam ini Bapa. Haleluya, kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sangat luar biasa Bapa. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami berdoa Tuhan pada malam ini biarlah Engkau
membawa kami, membimbing kami Roh Kudus, haleluya. Engkau membawalah kami ke jalan-Mu ya Tuhan, biarlah kami hidup ya Bapa menurut standar-Mu ya Tuhan, haleluya. Biarlah anak-anak-Mu yang masih belum memahami ya Bapa, Engkau membimbinglah mereka ya Tuhan, Engkau bukalah Bapa kefahaman mereka ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapa, biarlah mereka tahu dan mereka mengerti ya Bapa yang Engkau mengasihi mereka ya Bapa, haleluya. Kami berterima kasih dan kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu dan atas kasih-Mu ya Tuhan, haleluya. Dan minggu ini ya Bapa, di saat kami pergi ya Tuhan untuk hidup ya Bapa dalam minggu ini ya Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami ya Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan, haleluya. Keberkatan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan, hadirat-Mu ya Bapa melimpahi dan juga menutupi kami ya Tuhan, haleluya. Engkau berkatilah anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada malam ini ya Bapa, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amen. Amin, haleluya. Tuhan berkati saudara, kita jumpa lagi minggu hadapan, amin.